Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Penduduk kota Yasrib terdiri dari etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun Utara, juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Agama yang dianut penduduk Yathrib adalah Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Mayoritas penduduknya memeluk agama Yahudi. Agama Yahudi masuk ke Yasrib berbarengan dengan kedatangan imigran dari wilayah utara sekitar abad pertama dan kedua. Mereka datang ke Yasrib untuk menyelamatkan diri dari penjajahan Romawi. Mereka mendapatkan penindasan dari Romawi karena melakukan pemberontakan. Migrasi terbesar bangsa Yahudi terjadi pada tahun 132 sampai 135. Agama Yahudi dianut oleh beberapa suku-suku, antara lain Bani Koinuka, Bani Nadir, Bani Gatafan, Bani Quraidah. Keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi walaupun Islam telah tersebar di Madinah. Kebanyakan mereka bekerja sama dengan orang kafir Quraisy untuk mengusir dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Akibat menentang Islam, Nabi Muhammad mengusir mereka dari kota Madinah, sehingga Madinah bersih dari bangsa Yahudi. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Keadaan sosial masyarakat Yasrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah. Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Yasrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan terjadi hubungan perkawinan di antara mereka, tapi sikap dan pola hidup bangsa Yahudi dan Arab berbeda. Pada awalnya, kedua bangsa tersebut berasal dari satu rumpun bangsa, yaitu ras Semit yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui dua putranya, Ismail dan Ishak. Mereka berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Adapun kabilah-kabilah yang berada di Yasrib, Madinah antara lain: 1. Kabilah Aus dan Kharzai. Nama Aus dan Kharzai berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik. Mereka berasal dari salah satu kabilah Arab Selatan. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Perang saudara berlangsung lebih dari 120 tahun. Kedua kelompok memiliki daerah kekuasaan sendiri di kota Madinah. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur. Kabilah Kharzai tinggal menempati wilayah daratan rendah di utara Madinah. Kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah. Mereka bertetangga dengan kabilah Yahudi, sedangkan kabilah Kharzai mendiami wilayah-wilayah yang kurang subur, dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar yakni Koinuka. Pada tahun ke-10 dari kenabian Muhammad SAW terjadi perang saudara yang sangat hebat. Banyak pemimpin dari kedua kabilah tersebut tewas di medan perang. Kabilah-kabilah Kharzai memperoleh kemenangan karena memiliki pasukan lebih banyak dari kabilah Aus dan mendapat bantuan senjata dari bangsa Yahudi Bani Nadir dan Bani Koinuka. Karena mendapat kekalahan, kabilah Aus mengirim dua utusan ke Mekah untuk meminta bantuan kepada kaum Quraisy. Ketika sampai di Mekah, keduanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi bercakap-cakap dengan keduanya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ketika itu Iyas bin Mu'az tertarik dengan ajakan Nabi untuk masuk Islam. Tapi ia diingatkan oleh Anas bin Rafi tujuannya untuk datang ke Mekah. Akhirnya mereka bertemu dengan pembesar Quraisy dan menyampaikan tujuannya. Tapi permintaannya ditolak oleh kaum Quraisy karena mereka sedang sibuk mencegah tersebarnya ajaran Nabi Muhammad. Akhirnya keduanya kembali ke Madinah dengan tangan hampa. 2. Kabilah Yahudi. Di Madinah, bangsa Yahudi terdiri dari 3 kabilah besar, yaitu Koinuka, Nadir dan Quraizah. Hubungan ketiga kabilah tersebut tidak harmonis. Terkadang ketiganya terjadi perang saudara. Al-Quran menunjukkan bahwa permusuhan antara kaum Yahudi dengan firman-Nya,
Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu, kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa, dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedang kamu mempersaksikan. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan, tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Quran Surat Al-Baqarah. Bani Nadir menetap di Aliyah, di lembah Batan sejauh 2 atau 3 mil dari Madinah. Daerah tersebut banyak pohon kurma dan tanaman-tanaman lainnya. Bani Quraizah mendiami wilayah Mazur yang terletak di selatan Madinah. Sedangkan Bani Qainuqa tinggal di dalam kota Madinah. Bangsa Yahudi memiliki midras, yaitu tempat mereka mempelajari agama Yahudi dan sejarah rasul-rasul mereka. Mereka melahirkan ahli ilmu, ahli agama dan ahli hukum. Bangsa Yahudi dan bangsa Arab merupakan bangsa pendatang di Yasrib. Bangsa Yahudi datang ke Yasrib karena situasi politik akibat penjajahan Romawi. Mereka menghindari bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan mereka karena bangsa Yahudi dianggap sebagai pemberontak. Sedangkan bangsa Arab datang ke Madinah karena bencana alam akibat hancurnya bendungan Ma'arib yang dibangun pada masa kerajaan Sabah. Pada awalnya bangsa Yahudi dan Arab dapat hidup berdampingan saling menghormati. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa Arab melebihi jumlah penduduk bangsa Yahudi yang sudah datang duluan di Yasrib. Mulai saat itu muncul kecurigaan dan saling mengancam di antara keduanya. Ketegangan ini berawal dari sikap bangsa Yahudi yang menyombongkan diri sebagai manusia pilihan Tuhan karena dari suku mereka banyak diutus para nabi dan rasul. Selain itu mereka adalah penganut agama Tauhid, sementara masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Apabila terjadi konflik, orang Yahudi selalu berkata dengan nada ancaman bahwa semakin dekat waktu kedatangan Nabi yang diutus untuk memimpin mereka membunuh bangsa Arab. Pada waktu itu jika ditanya tentang kedatangan Nabi, para pendeta Yahudi selalu menunjuk ke arah Yaman. Bagi orang Yasrib, isyarat itu bukan ke Yaman tapi kota Makkah. Ketika mendengar berita seseorang yang mengaku Nabi di Mekah, mereka berusaha mencari informasi tersebut. Setiap musim haji tiba, mereka mengutus ke Makkah untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Hasilnya terjadi 2 perjanjian yaitu, Aqabah I dan Aqabah II. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yasrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yasrib termasuk daerah subur di sekitar Kawan Tandus. Yasrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota ini dikelilingi oleh gunung berbatu. Kota Yasrib, Madinah, terdapat daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Di kota Yasrib, Madinah, terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Kondisi politik masyarakat Madinah. Yasrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Perang antar suku dan kelompok sering terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Makkah.